Sanggar Krido Taruno berdiri sekitar tahun 2017 akhir. Berdirinya sanggar ini karena keprihatinan kita dari kalangan pemuda tentang sudah untuk pelestarian budaya tradisional termasuk gamelan, wayang kulit, juga termasuk kesenian-kesenian lain yang sudah ada di desa kita, barungan juga termasuk pencak juga. Itu kenapa dinamakan Krido Taruno, karena kita memilih nama itu. Krido itu artinya sebuah pergerakan, Taruno itu anak muda, jadi kita awali dari pergerakan anak muda dulu. Dan pada waktu itu tahun 2017 itu bukan hal yang mudah bagi kami para pemuda ingin mendirikan sebuah perkumpulan yang basic kami. Tentu saja bagi kalangan orang tua bahwa anak muda yang rasanya itu arogan, terus ugal-ugalan dan lain sebagainya pasti akan memandang sebelah mata pada kesenian tradisional. Tapi berbeda dengan di desa kami, Desa Woro. Karena kebanyakan dari pemuda desa sini alhamdulillah itu mereka masih mencintai seni tradisi, pun tidak menolak dengan adanya seni kontemporer atau seni modern. Itu kami buktikan ketika setiap kali kami melakukan sebuah acara, sebuah pementasan atau sebuah event di desa, tentu kami berkolaborasi dengan musik tradisi juga musik modern. Jadi untuk kembali ke tadi, kita mendirikan Sanggar Krido Taruno ini awalnya kita swadaya dari pemuda sendiri, terus ada dari masyarakat, terus kita dikasih tempat oleh desa, difasilitasi oleh desa. Terus sambil berjalannya waktu kita terus ada penambahan alat, dan itu pun kami tidak memungkiri desa seluas Woro ini tentu kalau kita mengandalkan asupan anggaran dari dana desa tentu tidak akan mencukupi, karena dengan ribuan kakak juga luasnya yang sedemikian rupa sehingga banyak infrastruktur yang harus diampu oleh desa, sehingga untuk urusan-urusan seperti sanggar ini sebisa mungkin kita mengampu sendiri dari kalangan pemuda, khususnya juga swadaya dari masyarakat juga. Alhamdulillah respon dari masyarakat sini sangat luar biasa sekali. Awal-awalnya itu kita enggak hanya berlatih beberapa orang saja, terus akhirnya dari beberapa orang tua itu bahkan mereka mengusulkan kepada kami, alangkah baiknya jika kami membuat pelatihan seni karawitan atau seni-seni lain yang sasarannya pada anak-anak. Yang tujuannya pertama memang mengenalkan seni tradisi kepada anak-anak usia dini, jadi mereka merasa bahwa ini adalah warisan leluhur mereka. Yang kedua, tentu saja di era sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak yang masih usia di bawah umur pun sudah tergantung pada gadget, pada HP dan lain sebagainya. Jadi meskipun hanya sekitar 2 jam kita sudah berupaya untuk mengurangi aktivitas mereka dengan ketergantungan pada gadget dan lain sebagainya. Yang pola pikir tersebut tentu saja mempengaruhi pada pendidikan anak sekarang ini. Jadi bahkan dari kalangan orang tua pun mereka menitipkan kepada kami untuk kita tidak membranding anak harus pandai, harus lincah memainkan gamelan, tidak. Minimal mereka mencintai, minimal mereka tahu bahwa ini adalah seni tradisi tinggalan dari leluhur mereka, yang mereka sendiri suatu saat punya tanggung jawab besar untuk melestarikannya. Jadi kita dari kalangan pemuda amat bersyukur sekali bahwa kita hidup di desa yang meskipun kalau untuk tembung Jawa nih, bahwa kita itu adoh ratu cedak watu, itu mengibaratkan bahwa desa kita itu di atas pegunungan dekat dengan bebatuan, jauh dari keramaian kota. Tapi hal tersebut justru membuat nilai plus bagi kita untuk kita lebih mencintai kearifan lokal yang ada di
desa kita sendiri, termasuk salah satu seni tradisional, juga kekayaan alam dari desa kita sendiri yang sudah diketahui oleh khalayak ramai bahwa di sini juga penghasil buah-buahan, misalnya duku dan durian. Jadi makanya dari itu kami termasuk pemuda dan bersinergi dengan elemen-elemen kelembagaan yang lain, terutama pihak pemerintahan desa. Setiap 1 tahun sekali itu kita melakukan event atau jenis kegiatan yang mana di dalamnya itu event tadi kita melibatkan kesenian tradisional lokal, kesenian modern, juga ada UMKM desa, terus apapun produk di desa yang mau kita ajak kerjasama, kita kasih tempat, kita kasih ruang, kita datangkan khalayak ramai dari luar bahwa di Desa Woro itu ada sebuah event yang namanya Woro-Woro. Jadi kita mendatangkan khalayak ramai dari luar Woro, yang mana kita suguhi dengan hiburan yang 90% seluruh pengisi hiburan itu sebisa mungkin kita tidak mendatangkan dari luar Woro. Kalau masih di Desa Woro itu bisa dan ada yang mau, kita tetap memprioritaskan pada mereka, termasuk juga UMKM. Produk-produk UMKM di desa kami juga kami berupaya memfasilitasi, memberi ruang. Jadi selama kegiatan itu biar rotasi perekonomian desa itu bisa berjalan meskipun hanya sekitar 1,5-2 hari ya. Tapi di sana juga kita sisipkan tentang juga kita memang membuat konsep seperti itu dengan pesan moral bahwa pertama kita harus mencintai desa kita sendiri, kesenian kita sendiri, terus kebudayaan kita sendiri. Yang kedua, kita juga berusaha untuk sebagaimana pokoknya sebisa mungkin untuk meningkatkan perekonomian dari warga Woro sendiri. Terus yang ketiga, kita juga kadang membubuhkan dengan adanya bakti sosial seperti donor darah, santunan anak yatim, juga untuk menjaga lingkungan. Kita juga setiap kali ada event selalu kita sisipkan dengan cara menanam, entah itu pohon buah, entah itu pohon keras sebagai pelindung, karena kita juga amat sangat memahami bahwa desa kita yang di lereng Pegunungan Argopuro sebelah timur ini rentan dengan bencana longsor. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang harus berupaya untuk mencegah itu. Apa kita harus selalu mengeluh pada pemerintahan desa atau pemerintahan pusat? Enggak. Kalau bagi kami, selama di lingkungan kita masih bisa mengampu, kita masih bisa berupaya, ya kita upayakan sendiri. Dan satu kata penutup bagi saya bahwasanya apapun itu, kalau kita berusaha, kalau kita mau, insya Allah kita akan selalu mendapatkan nilai plus dari apa yang kita perjuangkan itu tadi. Termasuk kita sendiri, karena saya sendiri basicnya juga bukan seorang seniman, tapi berawal dari rasa keprihatinan kita akan kelestarian kebudayaan kita yang sudah tergerus di era-era sekarang ini. Jadi itu sekelumit tentang Sanggar Krido Taruno, yang mana di desa kami memang ada brandingan 4 destinasi yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Pertama kita ada desa kita itu, pertama kita memang desa kita terkenal dengan seni tradisi. Terus kedua, bahwa di sini juga ada wisata religi semacam ada makam sesepuh kita Mbah Seto. Terus di sini juga terkenal dengan agro berupa duku, durian, mangga dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kita juga menyuguhkan pada pesona alam di desa kita. Kita juga ada
istilahnya trek pendakian ke Argopuro, yang mana kalau kita melalui jalur Wuro atau via Wuro itu lebih ekstrim tapi lebih eksotis, istilahnya tantangannya dapat. Jadi apapun itu kita harus tetap mencintai bumi kelahiran kita, desa kita tercinta, dengan harapan besar kami supaya desa kita menjadi desa yang makmur, yang aman, tentram, damai, welcome kepada apapun, selama itu sifatnya baik untuk masyarakat Wuro. Desa Wuro maju terus. Saya sebagai salah satu dari warga Wuro yang mewakili kalangan pemuda, untuk teman-teman dari PKKM UNES, kami berterima kasih banyak. Semangat selalu. Terus kami juga menaruh harapan besar pada anda semua, suatu saat jika kalian menjadi orang yang berhasil, jika kalian menjadi orang-orang yang mencapai impian jenengan, jangan pernah lupa bahwa jenengan pernah tinggal di Wuro. Terima kasih banyak PPKM UNES Semarang. Matur suwun sanget.